kilang aye bangi durian di takwa rajo, buayo putih dagwa, sialang balantak basi, tarata aye hitam, hinggo ombak nan badabua. Ini adalah mamang yang menggambarkan batas geografis wilayah Minangkabau. Untuk lebih jelasnya bagaimana batasan geografis wilayah Minangkabau, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pencinta budaya Minangkabau dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik batasan geografis Minangkabau. Yang pertama kita lihat dulu batas wilayah Minangkabau. Di bagian barat, Minangkabau berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian utara berbatasan dengan Sumatera Utara. Bagian selatan berbatasan dengan Bengkulu dan Jambi. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Riau. Nah, wilayah Minangkabau dalam Tambo itu terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah Dare, kedua ada wilayah Rantau, dan yang ketiga wilayah Pasisir. Jadi di dalam Tambo adat Minangkabau, wilayah Minangkabau itu terdiri dari 3 wilayah. Wilayah Dare, Rantau, dan Pasisir. Nah, yang pertama kita lihat wilayah Dare. Wilayah Dare itu sendiri dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, Luhak Tanah Datar. Luhak Tanah Datar ini terletak di sekitar kaki Gunung Merapi bagian selatan hingga kaki Gunung Sago bagian timur. Ciri kawasan Luhak Tanah Datar ini adalah buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Nah, ini menggambarkan bahwa masyarakat yang tinggal di Luhak Tanah Datar ini sangat ramai dan alamnya yang subur. Nah, Luhak Tanah Datar juga dikenal dengan nama Luhak Nan Tuwo, yang berarti luak yang tua. Hal ini disebabkan bahwa Luhak Tanah Datar ini merupakan tempat asal atau pemukiman pertama yang dibangun oleh nenek moyang orang Minangkabau. Jadi pertama kali nenek moyang kita bermukim itu wilayahnya adalah Luhak Tanah Datar. Jadi Luhak Tanah Datar ini adalah wilayah pemukiman pertama nenek moyang orang Minangkabau. Makanya disebutlah dengan Luhak Nan Tuwo. Nah, beberapa negari yang termasuk ke dalam Luhak Tanah Datar adalah yang pertama Tampuak Tangkai Pariangan Salapan Koto, yang kedua Tujuh Langgam di Hilir, dan yang ketiga Limo Kaum Dua Baleh Koto, 4 9 Koto di dalam, 5 Tanjung Nan Tigo Lubuak Nan Tigo, 6 Sungai Tarap 7 Batu, 7 Langgam dan 7, 8 Lintau Buo 9 Koto, 9 Batipuah 10 Koto. Jadi nagari-nagari Luhak Tanah Datar itu ada 9 nagari.
Nah, kawasan yang termasuk dalam luhak tanah datar adalah yang pertama Kabupaten Tanah Datar, yang kedua Kabupaten Sejunjung, ketiga Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan yang terakhir Kabupaten Solo. Yang kedua, bagian dari wilayah Dare ini adalah Luhak Agam. Luhak Agam terletak di sebelah utara Gunung Merapi dan berhadapan dengan Gunung Singgalang. Ciri Luhak Agam ini adalah buminyo ange, ayenyo karuah, ikan nyolia. Nah, ini menggambarkan bahwa masyarakat yang tinggal di Luhak Agam ini memiliki watak yang keras dan persaingan hidup yang tajam. Yang termasuk ke dalam Luhak Agam itu adalah Kabupaten Agam. Nah, yang termasuk ke dalam Luhak Agam, yang pertama ada Kabupaten Agam, yang kedua Kabupaten Pasaman, tiga Kota Bukit Tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat Nagari Luhak Agam. Secara garis besar, nagari yang termasuk ke dalam Luhak Agam itu ada 3. Yang pertama Nagari Ampe Angke, yang kedua Nagari Lawang Nantigo Balai, yang ketiga Nagari Sakaliliang Danau Maninjau. Yang ketiga ada Luhak Limo Pulau Koto. Jadi wilayah Dare yang ketiga itu adalah Luhak 50 Koto. Luhak 50 Koto ini sebuah kawasan di alam Minangkabau yang terletak di bagian utara Gunung Sago 50 Koto. Cirinya adalah buminyo sajua, ayenyo jandiah, ikan nyo jina. Ini menggambarkan bahwa masyarakat yang tinggal di Luhak 50 Koto ini memiliki tingkat kerukunan yang lebih tinggi dan memiliki ketenangan berpikir. Nah, hal ini tentu tidak lepas dari kondisi alam 50 Koto yang sejuk dan menenangkan. Nah, Luhak 50 Koto terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada Sandi, yang kedua Luhak, 3 Lareh, Ampe Ranah, dan 5 Hulu. Di setiap bagian ini juga memiliki daerah-daerah kecil yang menempati kawasan tersebut. Nah, yang kedua wilayah rantau. Jadi menurut Tambo Alam Minangkabau, kawasan Minangkabau selain wilayah Dare ada juga wilayah rantau. Nah, wilayah rantau ini ada 4. Yang pertama rantau Luhak Tanah Datar, yang kedua rantau Luhak Agam, yang ketiga rantau Luhak 50 Koto, dan yang terakhir rantau Dan Sambilan. Berikutnya, wilayah Minang menurut Tambo itu adalah wilayah pasisir. Wilayah pasisir ini membentang sepanjang pantai barat Sumatera, dimulai dari Tapanuli Selatan, yang sekarang termasuk ke dalam kawasan Sumatera Utara, hingga Muko-Muko, yang termasuk ke dalam kawasan Provinsi Bengkulu. Nah, yang termasuk ke dalam wilayah pasisir. Nah, wilayah pasisir ini pun dibagi lagi menjadi 2,
Yang pertama, Pasisia Tiku Pariaman. Nah, yang termasuk ke dalam Pasisia Tiku Pariaman itu ada Piaman Laweh, Padang Salapan Suku, dan Ranah Pasisia. Nah, yang kedua ada Pasisia Pasaman. Selanjutnya kita lihat Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut dalam Tambo secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang berisi tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Nah, sedangkan untuk hari jadi Sumatera Barat itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober berdasarkan perda yang ditetapkan oleh DPRD Sumatera Barat tanggal 22 Juli 2019. Tanggal 1 Oktober ini merujuk pada dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat yang dilakukan bersamaan dengan pengambil alihan pemerintahan dari penjajahan Jepang tanggal 1 Oktober 1945. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan Minangkabau. Menurut Kunchoro-Dingrad, kebudayaan itu memiliki 7 unsur yang bersifat universal. Yang pertama itu ada bahasa, 2 sistem pengetahuan, 3 sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, 4 sistem peralatan dan teknologi, 5 sistem mata pencaharian, 6 sistem religi, 7 kesedihan. Nah, kita akan melihat bahasa terlebih dahulu. Nah, masyarakat Minangkabau itu memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Minang atau Baso Minang. Nah, bahasa Minang itu sendiri berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Nah, bahasa Minang itu sendiri termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Nah, bahasa Minang itu memiliki banyak dialek. Ada 8 dialek bahasa Minang yang berkembang di Sumatera Barat. Di antaranya adalah dialek Lerau Mapatunggul, dialek Muarololo, dialek Payakumbuh, dialek Lintau, dan dialek Agam. Nah, berikutnya unsur kebudayaan Minangkabau yang kedua itu ada sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai sumber pengetahuan. Nah, hal ini sesuai dengan filosofi yang populer di Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Jadi orang Minangkabau menjadikan alam sebagai tempat belajar. Nah, selain belajar dari alam, orang Minangkabau pun diharuskan mencari guru untuk menimba ilmu. Nah, berikutnya unsur kebudayaan yang ketiga itu ada sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Masyarakat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem sosial dan budaya, ibu atau perempuan menempati tempat tertinggi di Minangkabau. Jadi sistem ini adalah salah satu yang membedakan budaya Minang dengan kebudayaan lainnya yang ada di Indonesia. Di mana sistem kekerabatan di Minangkabau itu didasarkan kepada garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal. Suku diatur berdasarkan suku ibu, begitu juga dalam pewarisan harta pusaka tinggi.
Nah, selanjutnya sistem peralatan dan teknologi. Tiap nagari di bidang kabau tentu memiliki produk unggulan dalam teknologi serta membuat peralatan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, salah satu pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau itu adalah rumah gadang. Rumah gadang termasuk salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang. Nah, yang kelima, unsur budaya Minangkabau itu adalah sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur, sehingga pada umumnya masyarakat Minangkabau bermata pencaharian sebagai petani. Nah, yang keenam, sistem religi di Minangkabau. Nah, orang Minang itu Islam Badariyat, artinya orang Minang itu penganut Islam yang teguh. Hal ini tergambar dari filosofi adat Minangkabau, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Dari filosofi tersebut tergambar kalau orang Minangkabau itu dipastikan beragama Islam, berlandaskan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Unsur yang ketujuh itu ada kesenian. Kesenian bagian dari adat istiadat di Minangkabau yang dikenal dengan istilah adat Rang Mudo di Galanggang. Jadi itulah beberapa unsur kebudayaan yang ada di Minangkabau. Nah, kebudayaan Minangkabau dapat dipahami dengan melihat 3 unsur. Yang pertama, alam berfikir, yaitu berupa pengetahuan masyarakat. Yang kedua, aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. Yang ketiga, karya fisik. Jadi untuk dapat memahami bagaimana kebudayaan orang Minangkabau, bisa kita lihat dari 3 unsur ini. Nah, demikianlah penjelasan mengenai materi karakteristik batasan geografis wilayah Minangkabau. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.